Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, NIM 1914020075, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Lokal B semester 4. Dosen pengampu pada mata kuliah Wasail, yaitunya Ustazah Meliza Budiarti MA. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur bahasa Arab yang perlu kita pahami. Jadi yang dimaksud dengan unsur-unsur bahasa Arab adalah mukawwanat al-Arabiyyah, al-Lughah al-Arabiyyah itu adalah aswad, mufradat, dan tarkib. Untuk mengukur kemampuan tentang unsur-unsur bahasa Arab tersebut diperlukan alat ukur berupa tes. Berikut ini akan dijelaskan dan dipaparkan alat ukur tersebut disertai dengan contoh-contohnya, sehingga dapat juga digunakan untuk mengukur kemampuan penguasaan unsur-unsur bahasa Arab. Yang pertama adalah tes aswad bahasa Arab. Tes aswad bahasa Arab adalah sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat ukur untuk berkomunikasi. Contohnya itu pada pengucapan kolbun. Jadi kolbun itu dari kaf menjadi qaf, dapat merubah arti dari anjing menjadi hati. Jadi di sini perlu pendengaran yang lebih jelas dan pemahaman tentang bagaimana pengucapan itu yang betul dan bagaimana huruf-huruf yang kita dapatkan. Lanjut kepada contoh yang lain, bahwa di kalbun ini tujuan tes bunyi bahasa adalah kemampuan melafalkan bunyi bahasa. Kemampuan melafalkan bunyi bahasa itu dari aspek bunyi bahasa yang panjangnya bervariasi, mulai dari segi dari paling kecil dalam bentuk masing-masing sampai kata-kata, frasa, kalimat, dan wacana. Contoh lain dari beberapa tes bunyi bahasa Arab yang dapat dilakukan untuk mengukur kemampuan mengenal dan membedakan bunyi bahasa Arab adalah sebagai berikut. Bunyi itu dapat membaca dengan suara yang nyaring. Jadi siswa diminta di sini untuk melafalkan rangkaian kalimat atau paragraf atau wacana lengkap dengan suara yang jelas dan nyaring. Sebaliknya, guru juga membatasi bagaimana siswa itu bertutur kata dalam kalimat tersebut. Yang harus dilafalkan siswa itu bagaimana? Yang kedua, membedakan bunyi bahasa Arab yang mirip. Jadi siswa di sini dituntut untuk berkata-kata yang diucapkan atau yang diperdengarkan oleh guru atau melalui sebuah rekaman, dan guru meminta siswa untuk melafalkannya. Yang ketiga, melafalkan sunaiyat surga minimal pairs. Yang dimaksud dengan sunaiyat surga adalah minimal pairs adalah dua ujaran yang salah satu unsurnya itu berbeda dengan dua unsur yang lain sama kecuali dalam satu bunyi, seperti kata-kata kolbun, kalbun, tin, dan toin. Dan yang keempat adalah melafalkan kata-kata. Jadi siswa diminta untuk melafalkan kata-kata tertentu dengan jelas tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa dalam melafalkan sebuah kata. Contohnya qabala, rafaka, intalaqa, inqata'a, raja'a, kharaja, dan lain-lain. Lanjut, kita masuk poin nomor 2, yaitunya tes mufradat bahasa Arab. Adalah jenis tes yang berkaitan dengan penguasaan makna kosakata Arab, dan kosakata Arab ini di samping kemampuan menggunakannya pada konteks atau tempat yang tepat dalam suatu wacana bahasa Arab. Berikut adalah tujuan utama mempelajari mufradat bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan
memperkenalkan kosakata baru kepada siswa baik melalui bahan bacaan maupun faham al-masmu' pendengaran. Yang kedua adalah melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar, kerana pelafalan yang baik dan benar itu menghantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Yang ketiga adalah memahami makna kosakata baik secara donatif atau leksikal berdiri sendiri. Leksikal itu adalah berdiri sendiri maupun digunakan pada konteks kalimat tertentu. Jadi makna kalimat tertentu itu adalah makna konotatif dan gramatikal. Yang D adalah mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat itu dalam berrekreasi lisan, itunya berbicara maupun tulisan mengarang sesuai dengan konteks yang benar. Jadi dalam hal ini kemampuan siswa dalam pengusuhan kata-kata, makna kosakata bahasa Arab adalah menunjukkan benda yang dimaksud, harus dipahami siswa. Itu yang kedua adalah harus memperagakan apa yang dia dapat. Yang ketiga adalah memberi lawan kata. Dalam bahasa Indonesianya kita pahami dengan antonim. Yang keempat adalah meminta siswa untuk membaca berulang-ulang supaya dia melekat dan hafal dan bisa dia terapkan nantinya serta mengajarkannya nanti. Kita masuk kepada poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3 itu adalah tes tarkib. Tes tarkib ini adalah sebuah aturan dengan melalui prakteknya diaturlah penggunaan bahasa Arab itu yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Contoh dari tes tarkib ini adalah contoh uktubul kalimatas sahihata fil makanil khali. Tulislah kalimat yang benar di tempat yang kosong. Jadi jawabannya yang A itu adalah Madinatu Malaj. Apa jawabannya? Fi. Jadi fi Jawa Syarqiyah, Jawa Timur. Yang B adalah at-tulabu yazhabuna. Tulabu yazhabuna ini jawabannya adalah ila. Siswa itu pergi ke mana? Jadi siswa itu pergi ke sekolah. Jadi keterangan soal ini berfungsi untuk menguji pemahaman siswa dalam penggunaan huruf-huruf jar. Penyusunan tarkib ini, siswa diminta untuk bisa memahami kosakata dulu, baru siswa bisa memahami kalimat, serta dia bisa mempraktikkan ilmu-ilmu alat yang dia dapat. Contohnya pemahaman tentang kalimat, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu dari fi'il dan fa'il dan mubtada dan khabar. Baik, untuk pembelajaran tarkib ini yaitunya adalah siswa dapat membekali peserta didik, membekali dirinya dalam keadaan kebahasaan. Yang kedua, membiasakan diri siswa itu dalam cermat dalam pengamatan. Yang ketiga, melatih dirinya dalam menirukan contohnya seperti kalimat bahasa, ungkapan dan kalimat-kalimat yang berforma membuat lisan atau tulisan. Yang terakhir, tujuannya adalah membantu peserta didik agar benar dalam membaca. Sekian pemahaman tentang materi kita hari ini yang perlu kita pahami dalam unsur-unsur bahasa Arab. Dari saya, terima kasih. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.